Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu ingin menjelaskan materi kita yang baru, yaitu tentang persegi dan persegi panjang, di mana masing-masing bentuk bangun datar ini memiliki sifat masing-masing. Nah, diantaranya pertama, untuk bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, di sini udah Ibu buat panjang dari tiap sisi bentuk persegi ini adalah 12 cm. Ya, ini ke sini 12 cm, ini juga ke sini 12 cm, ya. Nah, ini persegi ini selain memiliki 4 sisi yang sama panjang, juga memiliki 4 sudut siku-siku. Pertama, misalnya kita lihat sudut A. Di sini dia membentuk sudut siku-siku dan memiliki sudah tentu besar sudutnya adalah 90 derajat. Begitupun dengan sudut-sudut yang lain. Nah, setelah itu sifat yang lain dari persegi adalah kedua diagonalnya berpotongan. Yang dimaksud kedua diagonal berpotongan itu, jadi kalau kita potong bagian ini ya, kita potong bagian sisi miringnya yang ini dan ke sini, dia tegak lurus. Ini seolah-olah hanya miring, tapi kalau seperti ini, nah bentuknya dia akan tegak lurus. Lalu selain dia memiliki diagonal yang tegak lurus, dia juga membagi sama panjang. Jadi bagian yang ini akan sama dengan bagian yang ini ya. Lainnya juga memiliki 4 sumbu simetri. Yang dimaksud 4 sumbu simetri, sumbu simetri itu apa sih? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau misalnya kita di sini udah Ibu potong ya, maksudnya udah Ibu kasih garis putus-putus di sini. Kalau kita tekuk sudut C ke sudut B, dia akan sama persis. Jadi dia akan membentuk segitiga sama sisi ya, bukan sama kaki. Bentar. Ya, jadi membentuk segitiga sama kaki. Lalu kalau kita kita lipat dari bagian sudut D ke sudut A juga akan sama, membentuk segitiga sama kaki. Nah, setelah itu kalau misalnya kita lipat dari garis BD ke AC, dia juga akan sama. Begitupun kalau kita misalnya begini, ini dilipat ke sini atau ini dilipat ke sini, dia akan menemukan akan ketemu tiap-tiap sudutnya gitu maksudnya. Nah, setelah itu dia juga memiliki 4 simetri putar. Yang dimaksud simetri putar itu adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan sama atau kembali ke bentuk semula. Misalnya gini, ini sudut A ya, kita akan putar misalnya ini. Nah, dia akan ketemu dengan sudut yang tadi di sini, yang sudut B ya. Sekarang kita putar lagi. Lalu kita putar lagi. Dia tetap akan sama. Jadi dia akan mengikuti bentuk persegi yang Ibu buat dengan spidol hitam ini. Nah, selain itu dari sifat-sifat persegi juga, pada persegi itu yang kalian pernah dapatkan mungkin di sekolah dasar, ada rumus menentukan keliling dan luas. Jadi kalau misalnya keliling, ingat dari semua bangun datar, kalau menentukan keliling itu cukup menjumlahkan tiap sisi-sisinya. Seperti kalian kalau disuruh olahraga, itu disuruh lari, pasti yang disuruh sama guru olahraga itu
lakukan pemanasan dengan berkeliling lapangan, misalnya berkeliling lapangan 2 putaran. Berarti yang kalian lakukan itu kan hanya berlari di pinggirannya aja kan ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali melihat ada bangun datar, jika disuruh menentukan keliling, hanya menjumlahkan tiap sisi-sisinya saja. Nah, otomatis kalau tadi Ibu ini bilang 12 panjang sisinya, maka untuk menentukan keliling persegi ini hanya menjumlahkan sisi AB ditambah sisi BD ditambah sisi CD ditambah sisi AC. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. Yang akhirnya keliling persegi ini adalah 12 kali 4 atau 4 kali S. Yaitu 12 kali 4, 48. Ingat, kalau keliling hanya kita tuliskan satuan panjangnya saja. Misalnya dari 12 kali 4 itu adalah 48. Cukup menggunakan cm ya. Nah, beda lagi dengan menentukan luas. Kalau luas pada persegi itu kita kalikan hanya sisi kali sisi atau sisi kali sisi. Jadi hanya mengalikan sisi-sisinya saja, bukan menjumlahkan keempat sisinya. Paham ya? Jadi dengan kata lain, untuk menentukan luas pada persegi cukup sisi kali sisi atau S pangkat 2. Ingat ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke bentuk persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang yang sudah Ibu buat panjang kurang lebih 10. Maaf, ini 10 cm ya. Ini dengan lebar 10 cm dan panjangnya 17 cm. Ya, 17 cm. Nah, di sini juga memiliki, pada persegi panjang ini memiliki sifat-sifat, di mana diantaranya adalah memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang dimaksud memiliki 2 pasang sisi berhadapan yaitu ini ya. Ini sisi panjang, dia ada 2 kan. Nah, lalu sisi lebar juga atau sisi yang pendek ada 2. Nah, dia sejajar. Yang dimaksudkan sejajar, jika dipanjangin lagi bagian panjangnya atau bagian lebarnya, dia tidak akan memiliki titik persekutuan atau titik temu. Lalu yang lain adalah garis AC di sini sejajar dengan BD, begitupun garis AB sejajar dengan CD. Nah, pada persegi panjang di sini memiliki 4 sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku yang ini ya. Nah, Ibu akan benar nggak sih di sini 90 derajat? Nah, cara menentukannya benar ya. Ini 0 di sini dan di sini 90. Berarti tiap sudut pada persegi maupun persegi panjang itu memiliki sudut 90 derajat. Lalu yang lainnya memiliki diagonal yang sama panjang dan saling membagi antara sisi AC dan sisi BD. Lalu memiliki 2 simetri lipat. Yang dimaksud 2 simetri lipat yang tadi Ibu lipat ini. Kalau dia lipat ke sini dia akan bertemu ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau dia lipat ke sini juga dia akan bertemu. Tapi dia tidak bisa kita lipat bagian diagonalnya karena dia tidak akan ketemu ya. Paham ya? Nah, sekarang dia juga persegi panjang ini juga memiliki 2 simetri putar. Kita coba, kalau begini dia tidak akan membentuk ya, tidak akan mengikuti bentuk yang sudah Ibu buat dengan menggunakan spidol, tapi dia akan kembali lagi seperti ini. Jadi yang dimaksud simetri putar itu kalau kembali kita putar dan kita putar lagi, maka akan mengikuti bentuk yang sudah kita tentukan. Paham ya? Nah, untuk persegi panjang ini dia juga memiliki ketentuan untuk menentukan keliling dan luas. Pada persegi panjang, untuk menentukan kelilingnya, yaitu karena tadi sifatnya adalah memiliki 2 sisi sejajar, maka menentukan keliling pada persegi panjang cukup 2, karena di sini semuanya memiliki 2 sisi. Nah, 2 kalikan dengan
sisi panjang dan sisi lebar, atau dengan kata lain 2 kali panjang tambah lebar. Atau yang seperti Ibu bilang, untuk menentukan keliling pada bangun datar itu cukup menjumlahkan tiap sisi-sisinya. Panjang atau misalnya lebar tambah panjang tambah lebar tambah panjang. Jadi panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2. Atau kalau misalnya Bu, saya paham hanya dengan panjang tambah lebar, boleh. Atau panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, boleh. Atau dengan rumus simpelnya 2 kali panjang tambah lebar, itu juga betul. Nah, untuk persegi panjang juga memiliki cara menentukan luas. Bagaimana cara menentukan luas pada persegi panjang? Cukup kita kalikan sisi panjang dan sisi lebar. Jadi untuk luas pada persegi panjang itu panjang kalikan dengan lebar. Nah, ada lagi, kalau pada bangun datar di sini memang jarang kalian pelajari, dan ini mungkin lebih ke materi segitiga ya. Kalau misalnya di sini di materi segitiga ada yang namanya teorema Pitagoras. Di mana sih letak teorema Pitagoras pada bentuk persegi panjang dan persegi? Yaitu letak pada bidang diagonalnya ini ya. Pada bidang diagonal ini berarti kita akan coba, kalau misalnya Ibu tutup, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang Pitagoras. Kalau misalnya di sini ada sisi pendek, ini sisi sedang, dan ini adalah sisi yang terpanjang. Yang disebut hipotenusa adalah sisi yang terpanjang, dan yang disebut garis yang ini yang pendek itu adalah yang di hadapannya itu, yang di atasnya itu, yang di hadapan itu maksudnya ini ya, yang di hadapannya itu, kalau sisi terpendek yang di hadapannya itu adalah memiliki sudut yang terkecil. Nah, sedangkan dikatakan sudut yang paling panjang, sisi yang paling panjang, dia akan menghadap kepada sudut yang terbesar, di mana sisi yang terpanjang ini adalah hipotenusa ini menghadap kepada sudut yang tadi sudah Ibu buktikan di sini adalah 90 derajat. Jadi nggak ada yang lebih dari 90 derajat pada bentuk sudut segitiga ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh-contoh soal, beberapa contoh soal dari bentuk persegi dan persegi panjang. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Pertama di sini ada contoh soal mengenai sebuah persegi memiliki keliling 28 cm. Nah, di sini panjang sisi persegi. Jadi yang ditanyakan panjang sisi persegi dan luasnya adalah, ya. Sekarang kita gambarkan sedikit tentang persegi. Nah, di mana di situ yang sudah kita ketahui adalah keliling diketahui kelilingnya 28 cm. Nah, untuk mengetahui panjang sisi, kita harus ingat dulu, kalau panjang sisi berarti ditentukan dari berapa menentukan rumusnya dulu ya. Kita harus ingat dulu rumus untuk persegi adalah rumus kalau luas ya, berarti sisi kali sisi, atau S pangkat 2 S kuadrat. Nah, sekarang di sini kalau keliling berarti rumusnya S tambah S tambah S tambah S, atau 4 kali S. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kelilingnya adalah 28 sama dengan 4 kali S.
Ini 4 kali S ya. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa S-nya, berarti tinggal kita balik di sini S-nya, lalu kita buat kelilingnya menjadi di atas dan 4 menjadi di bawah. Jadi S pada persegi itu adalah 28 dibagi 4 sama dengan 7 cm ya. Paham ya? Berarti sudah bisa kita temukan untuk menemukan sisi pada persegi yang kelilingnya 28 itu adalah 7 cm. Nah, bagaimana dengan mencari luas? Berarti rumusnya tinggal kita masukkan sini S 7 ya kali 7 atau 7 pangkat 2 sama dengan 49 cm. Ingat, pada luas harus kita buat di sini menggunakan angka 2 di atas. Yang kita baca 49 cm persegi. Beda halnya dengan keliling, berarti hanya sentimeter saja, satuan panjangnya saja. Oke, untuk yang kedua kita akan untuk yang kedua, contoh soalnya di sini tentang sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Nah, di sini tentukan berapa kelilingnya, berapa luasnya, dan berapa panjang diagonal yang sudah tadi Ibu jelaskan menggunakan cara menentukannya menggunakan rumus Pythagoras ya. Nah, sekarang kita akan sedikit gambaran saja. Kita buat misalnya ini panjang 12 cm, ini lebar 5 cm. Nah, kita akan menentukan jawaban yang A dulu. Kita akan mencari keliling. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, untuk menentukan keliling pada persegi panjang boleh menggunakan P tambah L tambah P tambah L atau P tambah P tambah L tambah L atau 2 kali pakai menggunakan kurung P tambah L. Itu rumusnya sama aja ya. Nah, sekarang kita akan menentukan, karena di sini 2-nya itu dari 2 buah panjang dan 2 buah lebar. 2 kali P-nya berapa? P-nya 12. Lalu L-nya adalah 5. Di sini satuannya sama cm. Tinggal 2 kali kita jumlahkan 17 ya. 17 cm, maka kelilingnya adalah 34 cm. Lalu setelah kita menjawab keliling, kita akan menentukan luas. Luas dengan menggunakan rumus P kali L. Jadi P-nya 12 kali 5. Nah, berapa 12 kali 5? Hasilnya 60 cm. Ingat, untuk luas menggunakan angka 2 di atas. Jadi 60 cm persegi. Nah, sekarang kita akan menjawab bagian C, menentukan panjang diagonal. Cara menentukan diagonal, karena di sini ini diagonal ya. Nah, diagonal tadi karena di sini Ibu sedikit jelasin dulu. Untuk sisi pendek ini kita buat sisi A. Yang sisi yang sedang ini, yang sedang kita buat sisi B. Sedangkan sisi diagonal yang Ibu bilang tadi, sisi yang terpanjang adalah sisi C. Nah, yang ditanyakan adalah panjang diagonal, maka panjang diagonal itu adalah C. Maka di sini C sama dengan A tambah B. Karena pada teorema Pythagoras rumusnya menggunakan pangkat 2, jadi semuanya menggunakan pangkat 2.
C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, lalu kita tinggal masukkan C pangkat 2 sama dengan A-nya adalah sisi yang pendek ini, yang 5 ya. Berarti 5 pangkat 2 ditambah B-nya adalah yang 12 ini. 12 pangkat 2. Maka 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5, maka hasilnya 25 ditambah 12 pangkat 2 atau 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Maka C pangkat 2 kita jumlahkan 144 dengan 25, maka hasilnya 169. Tidak sampai di sini, kita akan mencari bukan C pangkat 2, tapi kita mencari C saja ya. Tidak menggunakan pangkat 2. Maka kita rubah C-nya di sini tidak menggunakan pangkat 2 dan pangkat 2 ini kita jadikan akar 169. Nah, akar dari 169 berapa kali berapa? Yang hasilnya 169. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini 144 itu ada 12, maka kalau 169 hasilnya C sama dengan 13 cm. Nah, ini adalah panjang diagonal yang tadi yang Ibu bilang di sini adalah sisi terpanjang. Benar kan? Kalau 13 adalah sisi yang terpanjang. Ya, berarti sisi yang terpendek 5, sisi sedangnya 12 dan sisi diagonalnya adalah 13 cm. Oke, begitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga penjelasan materi dari persegi dan persegi panjang bisa dipahami. Terima kasih.